Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, sampai bertemu kembali di dalam tayangan video singkat ini. Dan senang sekali untuk pagi ini saya bisa menjumpai saudara dimanapun saudara berada saat ini. Mari saudara, kita sama-sama persiapkan hati untuk kita boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pagi ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh kembali menikmati hari yang baru, hari yang indah, hari yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk kecukupan makanan minuman yang Tuhan selalu sediakan dan siapkan bagi kami. Kami juga bersyukur karena pagi ini Tuhan memberikan kesempatan kembali untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu hari ini yang selalu akan menguatkan kami, meneguhkan kami, menjadi makanan bagi rohani dan iman kami untuk senantiasa terus bertumbuh semakin kuat, semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita untuk berbicara tentang doa. Lebih tepatnya tentang jawaban doa. Tentu saudara, ketika kita berdoa, kita menyampaikan sesuatu permintaan kepada Tuhan di dalam doa kita. Tentu saudara, kita berharap bahwa Tuhan dengan segera mungkin menjawab. Kita berdoa, Tuhan akan menjawab persis seperti apa yang kita doakan. Dan kita tidak inginkan adalah jawaban tidak atau tunggu. Banyak orang Kristen yang kemudian menjadi kecewa ketika dia berdoa, berkali-kali berdoa, tetapi kemudian tidak ada perubahan, tidak ada jawaban Tuhan. Tuhan terasa kok diam, membiarkan, dan lain sebagainya. Bahkan yang terjadi justru kebalikan dari apa yang kita doakan. Tentu saudara, ini bukan hanya persoalan, ini bukan saja apa yang saudara hadapi, tetapi juga saya sering menghadapi seperti itu. Tetapi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, Alkitab nyatakan tentang jawaban doa. Saudara, di dalam satu bagian firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada saudara pagi ini. Ketika kita berdoa, terkadang Tuhan menjawab melampaui apa yang kita minta dan kita pikirkan. Saudara, kita berdoa, terkadang Tuhan menjawab melampaui apa yang kita minta dan apa yang kita pikirkan. Di mana itu ayat Alkitabnya? Saudara, mari kita melihat Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Ini adalah bagian dari doa Paulus. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Oh saudara, ketika kita berdoa, ternyata Tuhan sanggup untuk menjawab doa kita jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Saudara, saya pikir ini adalah jawaban yang saya dan saudara nantikan. Kita berdoa tentang satu pokok doa, satu hal. Dan kita minta kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Ternyata Tuhan mampu menjawab jauh lebih banyak, jauh lebih besar ketimbang apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Betapa bahagianya diri kita orang Kristen ketika mendapatkan jawaban doa yang seperti ini. Dan inilah yang kita harapkan dan doakan. Tetapi ternyata saudara, Tuhan tidak selalu seperti itu jawaban Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan tidak selalu menjawab melampaui apa yang kita minta dan pikirkan. Tetapi terkadang Tuhan juga, ini yang kedua, Dia menjawab sama seperti yang kita minta.
Oh, kita senang sekali. Kita minta A, Tuhan jawab A. Kita minta B, Tuhan jawab B. Kita minta rumah yang mewah, yang megah, Tuhan jawab itu. Sama seperti yang kita minta. Kita berdoa supaya anak kita lulus ujian dengan nilai yang bagus, dengan nilai yang tinggi. Tuhan jawab sama seperti persis yang kita minta. Kita minta mobil, mobilnya mobil Innova, catnya merah, ya, tipenya G dan lain sebagainya. Persis Tuhan jawab seperti itu. Senang kan? Senang. Di mana Tuhan katakan seperti itu? Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 7 dan 8. Matius pasal yang ke-7 ayat 7 dan 8. Mari kita lihat bersama-sama, saudara. Matius pasal yang ke-7 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ketika kita berdoa, Tuhan terkadang menjawab sama seperti yang kita doakan. Ayat 7 dan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Saudara, saya rasa kita semua orang Kristen senang dengan bagian ini. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, minta sesuatu kepada Tuhan, dan Tuhan bukan hanya menjawab melampaui apa yang kita minta dan doakan, tetapi Tuhan juga menjawab persis seperti apa yang kita doakan dan kita minta. Tentu orang Kristen akan suka. Tentu saya dan saudara akan senang sekali ketika jawaban Tuhan adalah jawaban melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan, dan jawabannya adalah sama seperti apa yang kita minta. Saudara, tetapi bagaimana kalau seandainya yang sebaliknya? Yang ketiga, kita sudah berdoa, kita sudah minta kepada Tuhan, bahkan kita sudah berdoa dan berpuasa, ya. Kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, tetapi kemudian jawaban Tuhan bukan jawaban pertama dan kedua. Tetapi Tuhan terkadang menjawab yang ketiga. Tidak seperti yang kita minta. Jawaban yang ketiga ini tidak enak, saudara. Tidak seperti yang kita minta. Saudara, seperti seorang anak yang minta sesuatu kepada bapaknya, tetapi kemudian bapaknya itu tidak mengabulkannya, dan anak ini menjadi kecewa. Bukankah banyak orang Kristen yang kemudian kecewa dan meninggalkan Tuhan? Ketika dia berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi kemudian Tuhan menjawab tidak seperti apa yang dia minta. Banyak anak-anak Tuhan yang kemudian meninggalkan Tuhan, lari dari Tuhan. Kemudian lari kepada orang-orang yang pintar katanya, orang-orang yang berpengetahuan katanya. Tetapi saudara sekali kasih oleh Tuhan, ini ada contohnya. Rasul Paulus pernah mengalami pengalaman seperti ini. Kita tidak ragukan lagi siapa Paulus. Dia seorang hamba Tuhan, dia seorang yang dekat dengan Tuhan, dia seorang yang melayani Tuhan, bahwa kehidupannya hanya untuk Tuhan. Tetapi saudara, dia pernah berdoa. Tetapi ternyata yang dia dapatkan adalah jawaban yang ketiga, yaitu tidak seperti yang dia minta. Saudara, kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-12. Saudara. Mari kita membuka 2 Korintus pasal yang ke-12, ya, ayat yang ke-8 dan ke-9. Mari kita lihat bersama-sama 2 Korintus pasal 12 ayat 8 dan 9. Apa yang dikatakan firman Tuhan di bagian ini? Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Berapa kali? 3 kali. 3 kali aku berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat yang ke-9, penting sekali bagian ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, Rasul Paulus pernah mengalami pengalaman yang seperti yang poin yang ketiga ini. Ketika dia berdoa, bukannya sekali, 2 kali, sampai 3 kali Rasul Paulus dia berdoa.
mengenai pergumulan sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Tapi jawaban Tuhan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan mudah kecewa, jangan mudah lari, jangan pernah mudah meninggalkan Tuhan. Bahkan jangan pernah berpikiran atau berprasangka buruk terhadap Tuhan. Ketika saudara berdoa, tetapi jawaban yang Tuhan berikan adalah tidak seperti yang saudara inginkan. Tuhan tahu apa yang terbaik buat saudara. Tuhan tahu betul apa yang terbaik untuk masa depan saudara. Karena itu jangan pernah kecewa ketika saudara berdoa dan Tuhan menjawab tidak seperti yang saudara minta. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat saudara. Kita saja sebagai orang tua yang manusia biasa, kita tahu apa yang terbaik buat anak kita. Apalagi Tuhan, Dia tahu apa yang paling baik untuk saudara, untuk masa depan saudara. Kalau memang itu tidak baik, maka Tuhan akan menjawab tidak seperti apa yang saudara minta. Saudara, jangan pernah memaksa Tuhan. Jangan pernah memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan saudara. Tetapi mari kita belajar mengikuti kemauan Tuhan. Kita belajar mengikuti kehendak Tuhan. Dan saya percaya ketika kita tunduk kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi yang terbaik buat saudara. Ketika saudara berdoa, Tuhan bisa dan sanggup menjawab melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Dan Tuhan sanggup menjawab sama persis apa yang saudara minta. Tetapi Tuhan juga menjawab kadang tidak seperti yang kita minta. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan, tetapi teruslah melekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini, yang kembali mengingatkan kepada kami supaya kami tidak mudah kecewa dan meninggalkan Tuhan. Oleh karena ketika kami berdoa, terkadang Tuhan menjawab melebihi apa yang kami minta dan doakan. Terkadang Tuhan juga menjawab persis seperti apa yang kami minta dan doakan. Tetapi Tuhan, kami juga sadar bahwa seringkali terkadang Tuhan juga menjawab tidak seperti apa yang kami minta. Oleh karena itu Tuhan, ketika Tuhan menjawab tidak seperti apa yang kami minta, biarlah kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tidak lari dari Tuhan, kami tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi kami terus setia kepada Engkau karena kami tahu bahwa Engkau tahu apa yang terbaik bagi hidup kami dan masa depan kami. Tolonglah kami Tuhan, jikalau ada di antara kami yang hari ini kecewa dengan Engkau oleh karena Tuhan tidak menjawab doa mereka seperti yang mereka inginkan. Tuhan, pagi ini biarlah firman-Mu akan menolong kami untuk lebih memahami bahwa Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Kami belajar untuk tunduk kepada Engkau. Kami belajar untuk tunduk pada kehendak-Mu. Dan kami belajar untuk tidak memaksakan kehendak kami untuk Engkau turuti Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Berkati usaha pekerjaan kami. Berkati rumah tangga kami. Berkati anak-anak, cucu, mantu, mertua kami semuanya. Dan Tuhan akan menolong kami untuk terus berjalan dan berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan kita akan terus belajar firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin.